Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di kesempatan malam Malam. hari ini, kita mengadakan webinar dengan judul materi Lingkungan Ekonomi Luar Negeri. Pematerinya ada Mas Ahmad. Langsung aja untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Baik ya, kita langsung saja mulai kepada materi. Materi kali ini cukup menarik ya karena melibatkan manajemen pemasaran internasional kaitannya dengan lingkungan ekonomi internasional. Oke, next. Sebenarnya apa namanya? Kaitannya dengan lingkungan internasional itu sebenarnya erat hubungannya dengan makro, dengan ekonomi makro. Di antaranya adalah ada lingkungan ekonomi, lingkungan politik dan hukum suatu negara, lingkungan sosial dan budaya. Kenapa kemudian lingkungan politik dan hukum itu menjadi salah satu ruang lingkup dalam pembahasan ekonomi internasional, karena sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian transaksi yang terjadi antar satu negara dengan negara yang lain. Contohnya misalnya di kondisi politik dan hukum di Indonesia kaitannya dengan undang-undang undang-undang investasi ataupun undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi, ketika kondisinya tidak mendukung dalam kaitannya misalnya mempersulit investasi untuk investor untuk investasi di negara kita, maka kondisi ini tentu berpengaruh terhadap terhadap kondisi dan keberlangsungan lingkungan ekonomi Indonesia di mata dunia, seperti itu. Lingkungan ekonomi memberi efek langsung kepada kinerja pemasaran internasional. Biasanya mempengaruhi penentuan metode penetapan produk, harga, promosi dan distribusi perusahaan dan strategi pemasaran. Kenapa kemudian lingkungan ekonomi memberi efek langsung terhadap kinerja pemasaran internasional? Karena kebutuhan suatu negara, misalnya negara A dengan negara B, misalnya di negara A kekurangan barang misalnya barang A misalnya negara A kekurangan barang misalnya berupa bahan pokok, misalnya sebut saja itu padi, misalnya Indonesia kelebihan padi, sedangkan negara Brunei misalnya di situ kekurangan padi, maka ada kemungkinan terjadinya transaksi antara kedua negara. Disitulah kemudian beberapa elemen yang mempengaruhi terhadap kondisi transaksi ekonomi internasional tersebut, yang meliputi produknya itu apa, kemudian harganya itu berapa, promosi dan strategi lainnya. Perubahan ekonomi berlangsung sangat cepat karena ekonomi dunia saat ini tidak semata mengandalkan perdagangan konvensional. Tentunya perubahan dari konvensional ke teknologi ini sangat mendorong bagaimana kemudian perubahan ekonomi itu sangat cepat, berlangsung sangat cepat. Misalnya perpindahan modal dari suatu negara ke negara lain itu sangat cepat. Misalnya kita ingin membeli barang di negara A ke negara B, itu dalam hitungan menit saja sudah terjadi transaksi. Inilah akibat dari bagaimana kemudian teknologi itu kemudian berkembang dengan cepat, pengaruhnya atau imbasnya juga terhadap perubahan ataupun pergerakan perekonomian internasional yang cukup cepat juga. Oke, next. Perdagangan internasional tidak lagi semata membahas kepada ekspor impor ya. Di situ di zaman sekarang ini
bentuk perdagangannya bisa berupa saham, valuta asing yang itu melibatkan kemudahan semua orang untuk mencapai perdagangan internasional, misalnya seperti saham. Artinya orang di seluruh dunia dalam genggaman tangan, dalam hitungan detik sudah mampu melakukan perdagangan ataupun jual beli saham. Inilah salah satu kemudian akibat yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi yang semakin hari semakin tidak terbatasi. Kemajuan teknologi ini sebenarnya tidak akan berpengaruh ketika pasar global atau pasar bebas itu tidak terjadi. Jadi awal mula teknologi ini berpengaruh terhadap perkembangan atau mempercepat laju ekonomi ya karena adanya pasar bebas. Artinya semua negara di dunia ini menyepakati terhadap keberlangsungan pasar bebas tersebut. Sehingga dari terbukanya pasar bebas tersebut banyak hal yang bisa terjadi dalam hitungan menit. Perpindahan modal menyebabkan proses investasi langsung jadi banyak dilakukan dengan alasan tertentu, misalnya upah buruh rendah, sumber bahan baku mendekati pasar dan sebagainya. Perusahaan memilih memindahkan modal mereka daripada barang jadi ya. Perusahaan multinasional didirikan di banyak negara. Di perusahaan-perusahaan semacam itu produk dapat dihasilkan di belahan dunia dimanapun untuk kemudian dikirim ke negara lain dari pemilik modal dari negara yang berbeda-beda. Next. Sistem ekonomi. Secara teoritik, bentuk sistem ekonomi yang berkembang di dunia ada beberapa sistem ekonomi, misalnya seperti kapitalisme, sosialisme, welfare state, dan ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi menurut Kagan 1999 merupakan suatu cara yang dilakukan sekelompok orang atau negara untuk mengatasi beberapa persoalan. Misalnya persoalan tersebut diantaranya barang apa yang dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang itu, dan untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada konsumen. Indikator makroekonomi. Selain beberapa perusahaan ekonomi yang mendasar di atas, pemasar multinasional perlu memperhatikan indikator makroekonomi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan berskala internasional. Jadi data makroekonomi biasa dibaca dengan membandingkan data serupa pada periode yang lalu sehingga bisa memprediksi kecenderungan di masa yang akan datang. Ini salah satu cara kita membaca data makroekonomi. Kredit konsumen. Nah, volume berbagai jenis kredit di masyarakat ini merupakan jumlah kredit konsumen bervariasi selama waktu ke waktu dan meningkat secara signifikan biasanya dalam waktu liburan tertentu. Jadi volume kredit masyarakat akan naik biasanya itu ketika masa liburan. Peningkatan kredit berdampak positif pada perekonomian negara dan memicu kenaikan nilai mata uang. Jadi ketika kredit di masyarakat semakin meningkat, tentu ini akan memicu terhadap kenaikan nilai mata uang. Dampaknya sangat baik terhadap perekonomian suatu negara. Kemudian ada indeks harga konsumen atau kita kenal dengan sebutan IHK. Indikator ini menunjukkan perubahan nilai jasa dan barang-barang yang dibeli konsumen. Kemudian indeks ini memperhitungkan barang-barang yang biasa dipilih oleh masyarakat, memberi pengaruh besar terhadap perhitungan biaya hidup warga negara dan juga indikator inflasi. Jika indeks ini meningkat, maka suku bunga akan meningkat, juga termasuk sebaliknya. Kemudian ada neraca pembayaran, merupakan rasio pembayaran dari negara asing dan pembayaran luar negeri. Artinya jika pemasukan melebihi pengeluaran, maka ini disebut surplus. Jika sebaliknya, artinya jika pemasukan tidak lebih daripada pengurangan, itu disebut surplus.
Jika pengeluaran melebihi pemasukan itu disebut defisit. Ini teori-teori yang sering kita dengar ya. Neraca pembayaran aktif itu berdampak positif pada tingkat pertumbuhan mata uang nasional. Artinya semakin banyak menggunakan neraca, maka akan berdampak positif pada tingkat pertumbuhan mata uang nasional. Selanjutnya ada ekspor, di mana nilai barang dan jasa ekspor dalam kurun waktu tertentu. Perubahan bulanan indikator ini biasanya dihitung secara persentase atau persen ya, dibandingkan dengan data impor serupa. Kemudian cadangan emas dan devisa. Cadangan emas dan devisa biasanya dikelola oleh bank sentral atau badan keuangan di suatu negara tertentu tersebut. Kemudian jumlah cadangan devisa dan emas menunjukkan tingkat keamanan dan keuntungan investasi ekonomi di sebuah negara. Kemudian ada GDP atau Gross Domestic Product, di mana biaya total seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk dan bukan penduduk di suatu negara. Indikator perubahan biaya barang dan jasa di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. GDP menunjukkan nilai pertumbuhan ekonomi, kemudian GDP juga merupakan jumlah volume konsumsi, volume investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor setelah dikurangi impor. Oke, selanjutnya impor ya. Biaya seluruh barang dan jasa yang diimpor selama kurun waktu tertentu. Ini tergantung kebijakan dari negara tersebut ya. Perubahan bulanan indikator ini biasanya dihitung secara persentase dibandingkan dengan data ekspor. Kebalikan dari kalau kita ingin kalau indikatornya adalah ekspor, maka dibandingkan dengan impor. Begitupun sebaliknya. Produksi industri, keluaran industri negara dan perubahannya terdiri dari volume pertambangan dan industri manufaktur, kehutanan dan sektor publik, termasuk diantaranya produksi listrik. Kemudian indikator mencerminkan tingkat ekonomi, tapi tidak menentukan arah pembangunan. Kemudian kenaikan nilai indikator ini memicu kenaikan pertumbuhan nilai tukar di negara tersebut. Kemudian ada indeks harga produsen atau IHP. Indikator tingkat rata-rata perubahan harga bahan mentah dan produk jadi, termasuk dalamnya biaya tenaga kerja. Komposisi data lebih akurat jika tidak mengikut sertakan industri makanan dan energi. Jadi pengecualiannya itu pada industri makanan dan energi. Indeks ini tidak memperhitungkan harga barang dan jasa impor. Pertumbuhan indikator memicu kenaikan biaya inflasi, di mana biaya produksi meningkat. Jika harga tidak berubah, maka mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap produksi. Kemudian retail. Nah, perubahan volume penjualan retail yang ditentukan oleh permintaan konsumen. Ini sudah pasti, artinya semakin meningkat permintaan konsumen, maka perubahan volume penjualan retail juga meningkat ya. Kemudian nilai indeks penjualan seluruh barang diperhitungkan. Jadi ada perhitungannya setiap indeks penjualan, setiap artinya seluruh nilai indeks penjualan barang tersebut diperhitungkan. Perkiraan paling tak terduga adalah penjualan kendaraan, maka data yang paling terpercaya tidak memasukkan hal ini. Jadi ada hal-hal tertentu di mana perkiraannya paling sulit gitu. Salah satunya yaitu adalah penjualan kendaraan. Kendaraan apa saja. Kemudian neraca perdagangan, rasio barang ekspor dan impor. Kemudian neraca aktif jika biaya barang ekspor melebihi biaya impor barang, jika sebaliknya maka pasif atau defisit. Jadi neraca perdagangan bisa surplus jika barang ekspor melebihi biaya impor. Artinya barang yang dikeluarkan oleh suatu negara itu tidak melebihi biaya impor barang, tidak melebihi barang yang datang ke dalam negara tersebut. Itu bisa dikatakan surplus. Sebaliknya maka dikatakan defisit. Kemudian tingkat pengangguran. Nah, jumlah rata-rata pengangguran warga negara di atas 18 tahun dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Jadi rata-rata pengangguran di setiap negara kemudian itu dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran rendah mengindikasikan sebagian besar warga negara bekerja memproduksi jasa dan barang. Artinya kalau di suatu negara tersebut banyak warganya yang bekerja, banyak warganya yang memproduksi jasa dan barang, maka tingkat pengangguran itu rendah. Kemudian ada hambatan ekonomi.
ada beberapa jenis rintangan ya yang kemudian bisa menghalangi terhadap arus bebas barang-barang dan jasa internasional. Ada 2 jenis hambatan penerbangan. Ini hambatan tarif, yaitu penetapan tarif, dan juga ada hambatan yang sifatnya non tarif. Nah, di sini hambatan tarif. Tarif ya adalah pajak atau pengenaan biaya atas pengimporan barang atau jasa ke dalam sebuah negara. Jadi negara akan menetapkan tarif jika ada barang lain yang akan masuk ke negara tersebut. Untuk besaran tarifnya setiap negara memiliki acuan tersendiri. Ada beberapa jenis tarif, yaitu tarif impor, tarif ekspor, dan tarif persinggahan atau transif tarif. Jadi setiap barang yang keluar atau ada tarifnya, setiap barang yang masuk itu juga ada tarifnya, ataupun barang yang singgah itu semua ada tarifnya. Kemudian beberapa dasar penetapan tarif, ada spesifik dati, ad valorem dati, dan kompon dati, di mana ketiga dasar penetapan ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Spesifik dati merupakan tarif yang dikenakan atas dasar kuantitas biaya masuk khusus. Biasanya ini dikhususkan untuk produk-produk yang primer ya. Kemudian ad valorem dati, tarif berdasarkan suatu persentase dari nilai item yang diimpor disebut biaya masuk ad valorem. Jadi kalau ad valorem dati ini tarifnya itu dihitung berdasarkan nilai item, banyaknya item yang diimpor. Kemudian ada kompon dati. Biaya masuk majmuk, ada tarif yang terdiri atas biaya masuk khusus dan biaya masuk ad valorem. Jadi kolaborasi antara spesifik dati dan ad valorem dati. Itu pengertian dari kompon dati. Jadi suatu negara bisa menetapkan tarif berdasarkan tiga dasar penetapan ini, atau juga ada bagian negara yang juga mungkin memilih melakukan biaya masuk majmuk atau campurannya. Tujuan pemerintah membebankan tarif. Ini beberapa tujuan ya, suatu pemerintah atau negara melakukan tarif. Di antaranya untuk memperoleh pendapatan negara yang sudah pasti, karena setiap tarif yang dibayarkan oleh negara lain, misalnya ke negara kita, itu tentu akan menambah pendapatan negara kita gitu. Begitu sebelum sebaliknya. Untuk membuat barang-barang asing lebih mahal untuk melindungi produksi nasional. Ini lebih kepada bagaimana suatu negara ingin melindungi ekonomi atau pelaku usaha yang ada di negara tersebut. Jadi barang yang datang ke negara kita dengan adanya tarif atau biaya masuk itu tadi akan menimbulkan atau memicu kenaikan harga dari harga awal yang mungkin murah karena kena cukai, nanti akan lebih mahal. Ini tujuannya untuk melindungi pelaku usaha di dalam negeri. Kemudian negara berkembang umumnya meraup banyak pendapatan mereka dari tarif, disebabkan tarif tersebut merupakan pajak yang paling mudah dipungut. Ini yang paling dasar ya. Jadi setiap negara-negara berkembang seperti negara kita ini tentu paling getol melakukan tarif ya, karena pendapatan negara yang paling banyak yang dari tarif yang berupa pajak dan lain-lain. Tarif ini mempengaruhi beberapa hal, misalnya penentuan harga. Ya karena harga semula itu akan berbeda ketika dikenakan tarif, itu sudah pasti. Produk juga akan dipengaruhi oleh tarif, kemudian kebijakan distribusi pasar internasional. Jadi orang akan perusahaan ataupun negara itu akan melakukan pengecekan ulang terhadap distribusi pasar internasional karena adanya tarif tersebut. Artinya apa? Kalau sekiranya dengan adanya tarif tersebut, kemudian barang tersebut yang akan masuk ke negara lain akan menjadi mahal dibandingkan dengan produk sejenis, maka kemungkinan besar itu akan menjadi pertimbangan apakah barang tersebut akan dimasukkan ke negara tersebut atau tidak. Keputusan investasi asing, ya ini terkait dengan investasi asing. Investasi asing bukan hanya dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi politik dan hukum di suatu negara,
tapi juga tarif ini mempengaruhi terhadap keputusan mereka. Kemudian seandainya perusahaan memasok sebuah pasar dengan ekspor, tarif akan menaikkan harga produknya dan mengurangi daya saing di pasar tersebut. Kemudian negara pengimpor menggunakan tarif yang berbeda untuk menggalakkan lapangan kerja lokal. Nah, ini salah satu siasat yang dilakukan oleh negara-negara pengimpor ya. Kemudian pendirian industri perakitan lokal ini merupakan suatu bentuk lunak dari fenomena yang disebut pabrik tarif atau tarif factory. Kemudian dalam beberapa situasi perusahaan dapat mencoba mengubah tarif untuk keuntungannya sendiri. Nah, kemudian ini permainan sebuah perusahaan ya yang bisa setiap saat mengubah tarif sesuai kemauan dia gitu kan. Kemudian anggaplah bahwa suatu negara tuan rumah menggunakan tekanan untuk pabrik lokal yang bakal tidak kompetitif dengan sumber daya yang ada. Perusahaan dapat menyepakati syarat bahwa perusahaan yang didirikan diproteksi oleh tarif-tarif yang dibebankan kepada masuk luar yang lebih efisien. Kemudian perusahaan akan mencari proteksi ini sebagai suatu event industri melawan perusahaan-perusahaan dewasa di luar negeri. Kemudian bila perusahaan menjadi sebuah perusahaan lokal dengan mendirikan anak perusahaan di negeri tuan rumah, perusahaan tersebut mungkin dapat mengambil manfaat proteksi tarif. Kemudian hambatan non tarif. Jadi kalau tadi ada hambatan tarif, ini tentang hambatan non tarif. Apa saja, yaitu ada kuota. Kuota ini berkenaan dengan pembatasan ya, pembatasan jumlah barang yang masuk ke suatu negara. Misalnya negara Malaysia ingin mengekspor atau memasukkan barang ke Indonesia. Nah, kemudian oleh Indonesia kemudian diberlakukan yang namanya kuota. Jadi boleh memasukkan barang nih ke negara Indonesia dengan kuota sekian misalnya, tidak boleh melebihi. Ya, ini kaitannya tadi dengan apa? Dengan perlindungan ya, perlindungan ekonomi dalam negeri. Kemudian batasan kuantitas yang sering disebut dengan kuota membatasi jumlah unit yang untuk diimpor atau pangsa pasar yang diperkenankan. Ada juga kemudian suatu negara itu yang kemudian membatasi pangsa pasarnya. Artinya apa? Misalnya suatu negara ingin mengekspor suatu barang ke negara lain misalnya. Namun oleh negara tujuan atau negara yang dituju itu kemudian dia membatasi, boleh kamu melakukan ekspor ke sini dengan catatan pangsa pasarnya ini. Pangsa pasar kemudian dibatasi untuk salah satunya untuk kepentingan nasional juga. Kemudian berbagai modifikasi produk atau harga tidak dapat mengurangi dampak kuota seperti halnya pada tarif. Artinya modifikasi atau variasi produk itu tidak mengurangi terhadap dampak kuota seperti halnya tarif. Ada beberapa cara di sini ya yang dilakukan sebuah pemerintahan atau negara untuk mengatasi kuota. Yang pertama adalah memastikan perusahaan merupakan bagian dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Ini penting juga. Kemudian ekspor produk yang lebih mahal dengan margin yang lebih tinggi. Dengan demikian menangguh keuntungan yang tinggi. Kemudian membangun pabrik perakitan di negara tujuan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kendala kuota. Jadi dengan ini salah satu cara yang menarik yang bisa dilakukan oleh sebuah negara yang ingin melakukan atau ingin mengembangkan perusahaannya di negara lain ya dengan cara melakukan pabrik perakitan, jadi bukan pembuatan. Jadi dengan demikian maka ini tentu untuk mengatasi kuota dan tarif. Kemudian dengan pemberlakuan kuota, jika permintaan domestik masa mendatang diketahui, maka dunia usaha dapat menentukan tingkat produksi masa berikutnya. Ini untuk memprediksi produksi di masa berikutnya. Kemudian dengan penetapan tarif, produsen domestik harus menaksir atau menaksir elastisitas kurva permintaan untuk produk impor dan perubahan harga dunia pada masa yang akan datang. Jadi produsen domestik itu harus melakukan
analisis atau mengira-ngira terhadap elastisitas kurva permintaan untuk produk impor dan perubahan harga dunia. Kemudian embargo, ini jenis kuota yang melarang segala jenis perdagangan. Kemudian embargo dapat dikenakan pada ekspor maupun impor. Jadi memang ada jenis kuota yang melarang segala jenis perdagangan. Pada semua kategori produk terlepas dari tempat tujuan, pada produk-produk khusus ke negara-negara tertentu, atau semua efeknya dapat berbentuk ekonomi. Meskipun embargo pada umumnya dibebankan untuk tujuan politis, efeknya dapat berbentuk ekonomi. Kuota versus tarif. Di mana neraca pembayaran. Kuota membantu pemerintah yang mencoba untuk membenahi neraca pembayarannya. Jadi tujuan dari suatu negara menetapkan kuota itu salah satunya yaitu untuk mencoba membenahi neraca pembayarannya. Kemudian pemerintah memastikan bahwa kuantitas impor dibatasi dengan ketat. Nah, ini berkaitan dengan jumlah impor, barang impor ini perlu dibatasi dengan ketat. Apabila meningkatnya daya saing asing menekankan harga impor dunia, tindakan itu bakal mempercepat pengurangan dalam jumlah impor. Kemudian tarif memungkinkan berbagai potongan harga asing untuk meningkatkan kuantitas dan nilai impor jika permintaan untuk impor tersebut elastis, yang dengan demikian memperpelik perencanaan neraca pembayaran. Ini jadi peningkatan kuantitas dan nilai impor itu juga akan memperkelik atau berimbas kepada perencanaan neraca pembayaran. Administrasi dan keuangan kuota memberikan kepada pemerintah fleksibilitas administrasi dan kekuasaan yang lebih besar. Pemerintah lebih bebas dalam membebankan kuota atas impor. Kemudian pemerintah mempunyai keluasan atau fleksibilitas ya dan kekuasaan yang lebih besar dalam berhubungan dengan perusahaan-perusahaan domestik atau perusahaan-perusahaan di negara terkait. Pemerintah pada umumnya mempunyai otoritas, itu sudah pasti, untuk menentukan siapa yang boleh izin impor di bawah sistem kuota. Jadi setiap negara itu yang memiliki otoritas sendiri-sendiri. Artinya kepada negara siapa dia akan melakukan sistem kuota, atau kepada negara mana dia tidak melakukan sistem kuota. Atau biasanya kuota itu diberlakukan berdasarkan misalnya produk atau harga dan lain-lain. Kemudian tarif disepakati dalam perjanjian perdagangan internasional sehingga membatasi kekuasaan pemerintah untuk menaikkan tingkat tarif. Jadi tarif itu biasanya disepakati dalam perjanjian perdagangan internasional. Kemudian efek ekonomi kuota. Karena kuota membatasi volume impor, kuota impor menaikkan harga domestik dari komoditas imporan seperti yang diakibatkan oleh tarif. Sesungguhnya kelebihan harga domestik di atas harga asing dapat dianggap sebagai kesetaraan tarif implisit atau implicit tarif equivalent dari hambatan non tarif ya. Kemudian tarif yang equivalent tersebut dapat dikalkulasi dalam bentuk presentase dengan mengurangkan harga asing dari harga domestik dan membagi hasilnya dengan harga asing. Kemudian akibat kenaikan harga yang disebabkan oleh kuota, konsumsi produk impor jadi menurun. Nah, ini efek dari bagaimana kemudian dengan menetapkan kuota, otomatis barang tersebut kemungkinan akan mengalami kenaikan harga. Ketika harga dinaikkan, maka kemungkinan konsumsi produk impor akan menurun. Ini kaitannya dengan supply demand ya. Jadi semakin langka barang itu ya tentu akan semakin memperturun atau semakin menurunkan konsumen atau konsumsi dari barang tersebut. Jadi tentunya konsumen akan beralih ke barang-barang yang substitusi atau barang-barang yang sejenis. Ini akibat dari adanya ketetapan kuota tadi. Kemudian produksi lokal, barang-barang substitusi kemudian merebak di bawah produksi yang disetujui oleh produsennya. Dengan adanya kuota ini, maka kemudian apa yang terjadi adalah bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan domestik melakukan produksi terus terhadap
barang-barang substitusi. Sehingga dengan demikian ini untuk mengefisien terhadap industri. Berbeda dengan tarif, dalam kuota tidak ada pendapatan yang mengalir ke pemerintah. Artinya penetapan kuota itu tidak ada imbasnya terhadap pendapatan pemerintah karena memang beda dengan tarif ya. Dalam hal ini pendapatan bertambah bagi para pemegang lisensi impor. Jadi pendapatan malah yang bertambah bagi mereka yang memegang lisensi impor yang mampu membebankan harga yang lebih mahal untuk setiap unit dari supply yang dibatasi. Jadi pembatasan supply itu akan menyebabkan atau mampu membebankan terhadap harga yang lebih mahal. Begitu. Kemudian penetapan harga internasional dan regulasi birokratik. Dalam beberapa kejadian, induk perusahaan internasional akan menetapkan harga atau kuantitas yang dijual dalam upaya mengendalikan harga. Kemudian, hambatan non-tarif atau non-tarif barriers adalah peraturan, regulasi, dan birokratik yang menunda atau menghambat pembelian barang-barang asing. Jadi regulasi yang birokratik itu bisa berbentuk hambatan non-tarif ya. Ini sebenarnya peraturan yang sifatnya regulasi dan biasanya itu bertujuan untuk menunda atau menghambat pembelian barang-barang asing. Ya, tujuannya tentu untuk melindungi para pengusaha-pengusaha dalam negeri. Kemudian batasan finansial. Terdapat sejumlah batasan finansial yang berbeda. Salah satu yang paling lazim adalah pengawasan devisa. Pengawasan investasi asing. Pengawasan investasi asing atau foreign investment controls adalah batasan-batasan atas investasi asing langsung atau transfer atau remintasi dana. Pengawasan ini dapat mengambil sejumlah bentuk. Di antaranya yang termasuk dalam bentuk pengawasan ini bisa yang pertama adalah mewajibkan pemodal asing untuk mengambil posisi kepemilikan minoritas. Nah, ini salah satu untuk pengawasan investasi asing. Jadi pemodal asing atau investor itu diharuskan mengambil posisi kepemilikan minoritas. Kedua, membatasi remintansi keuntungan. Adapun yang ketiga, mencegah pembayaran royalti kepada induk perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi ataupun materi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mengganjal dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Saya persilakan beberapa pertanyaan. Terima kasih Mas Ahmad. Menarik sekali ya materi yang disampaikan Mas Ahmad. Saya rasa ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang notabene adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mengambil konsentrasi pemasaran. Untuk mempersingkat waktu, biar nggak lama-lama, langsung aja saya beri kesempatan bertanya untuk para audiens. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ya, nama saya Bunda Brilianti. Saya mau bertanya, kalau ekspor-impor itu kan pajaknya jelas ya, rujukan kepada siapa, tarifnya ke siapa. Nah, kalau misalnya sekarang itu yang lagi banyak itu kan jasa titip. Nah, itu yang biasanya di Instagram sekarang itu. Nah, itu tuh gimana? Kan akhirnya tidak kena pajak atau kayak gimana, Mas? Ya, terima kasih. Baik. Ini langsung dijawab apa ditampung dulu ya? Kayaknya langsung dijawab aja deh Mas, biar cepet Langsung nanti dijawab. juga langsung nyambung ke teman-teman. Boleh, monggo Mas Ahmad. Berkaitan tadi kan yang dibahas adalah ada tarif dan kuota ya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kemudian maraknya jasa titip. Biasanya
banyak teman-teman kita nih yang ketika pergi ke luar negeri dalam rangka apapun itu, biasanya itu suka nitip-nitip barang misalnya pergi, soalnya kan ada sebagian masyarakat kita yang cenderung kepada apa yang disebut dengan brand misalnya. Artinya dia kalau kalau menggunakan brand negara tertentu misalnya, itu mereka seakan-akan memiliki kepuasan tersendiri, memiliki prestise. Artinya dianggap memiliki pamor yang lebih. Nah, kemudian untuk mensiasati terhadap mahalnya harga, karena memang yang pertama memang faktor produknya misalnya atau barangnya memang bagus, kemudian ketika masuk ke Indonesia itu dikenakan tarif sehingga harganya melambung. Nah, kemudian bagaimana kemudian ini disiasati oleh beberapa orang ya, beberapa dari teman kita mungkin melakukan titip barang nih, kalau mau ke luar negeri nitip dong, nitip barang A, nitip barang B. Otomatis kan ketika misalnya saya ke luar negeri nih dititipi, otomatis kan barang tersebut tidak kena bea cukai, itu tidak kena tarif karena tidak lewat bea cukai. Artinya tidak terdeteksi oleh pemerintahan. Bagaimana dengan hal ini? Khususnya pemerintah maksudnya. Sebenarnya barang titipan itu ya itu kan sebenarnya terbatas. Artinya terbatas kepada jumlah sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita menitip barang yang sifatnya sedikit atau kuantitasnya tidak terlalu banyak, maka mungkin itu masih bisa. Tapi kalau kita menitip barang dalam jumlah yang besar, mungkin itu tidak bisa. Jika hal-hal ini terus berlanjut, kemudian tidak ada proteksi ya dari pemerintah, mungkin ini satu hal yang perlu diwaspadai, karena seharusnya barang-barang yang masuk ke negara kita itu kena tarif, kemudian tidak kena tarif, itu kan bagian dari prosedur yang salah gitu kan. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan terkait jasa titip tadi itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau bagaimana? Bagaimana, Mbak Linda? Apakah sudah cukup? Mbak Linda, bagaimana? Apakah sudah cukup? Iya, sudah. Makasih. Oke, kalau pertanyaan dari Mbak Linda nggak disambung lagi, saya beri kesempatan untuk audien bertanya. Yang lain? Oke, perkenalkan saya mau tanya. Nama saya Didi Kurniawan. Saya mau tanya untuk tentang tarif. Dasar penetapan tarif itu tolong dijelaskan lebih detailnya, Mas. Oke, langsung saya jawab ini ya, pertanyaan dari Mas Adi ya. Terkait dengan dasar penetapan tarif. Sebenarnya di slide tadi itu kita membahas tentang tarif ya. Itu pada slide ke-22 ya. Nah, di situ tuh ada 3 penetapan tarifnya. Jadi dasar penetapan tarif satu negara itu ada 3. Kalau kemudian dikatakan dalam bahasa Inggris, maka itu ada specific dati, ad valorem dati, dan compound dati. Artinya tarif, misalnya tarif yang pertama ada specific dati. Kenapa disebut specific dati? Karena ini berkenaan dengan barang atau komoditas yang primer. Artinya barang-barang yang masuk ke dalam negeri tersebut itu sifatnya primer. Ya. Gitu, maka penetapannya terhadap barang-barang yang primer itu menggunakan spesifik dati itu tersebut. Kemudian ada juga penetapan tarif berdasarkan ad valorem dati. Nah, untuk tarif ini
biasanya itu berdasarkan persentase dari nilai item yang diimpor, disebut ya, biaya masuk ad valorem. Artinya penetapan tarifnya itu berdasarkan nilai per item, nilai item yang masuk ke dalam sebuah negara. Artinya misalnya item yang masuk ini sekian banyak atau sekian sedikit, artinya apa namanya, nilai item itu kemudian yang dijadikan dasar bagaimana pemerintah atau suatu negara itu menetapkan tarif, gitu kan. Jadi kalau yang spesifik data itu biasanya spesifik terhadap barang-barang yang primer. Kemudian kalau ad valorem data itu penetapan tarifnya itu berdasarkan nilai item yang masuk, gitu loh. Kemudian ada kompon dati. Jadi ini biaya masuk majmuk ya. Majmuk artinya bisa terdiri atas biaya masuk spesifik dati ataupun biaya masuk ad valorem, terserah. Artinya bisa menggunakan kedua dasar penetapan tarif tersebut. Mungkin itu ya yang bisa saya perjelas dari beberapa dasar penetapan tarif di sebuah negara. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Saya persilahkan. Untuk Mas Adi, bagaimana? Apakah sudah jelas penjelasan dari Mas Ahmad? Ya, terima kasih. Oke, kalau nggak disambung lagi, mungkin satu kali lagi ya Mas ya untuk pertanyaan. Ya. Boleh ya, satu kali lagi silahkan. Iya, cukup 3. Silahkan para audien. Ya, baik. Nama saya Mas Ria. Di sini saya mau bertanya. Untuk materi yang disampaikan, menurut saya sudah cukup jelas ya. Saya mau bertanya singkat saja, Mas. Coba berikan contoh atas terjadinya perubahan ekonomi dunia dan aspek-aspek apa saja yang membuat apa namanya? Bisa diulang pertanyaannya, Mbak? Bisa diulang lagi Mbak, karena tadi koneksinya terputus. Iya. Pertanyaan saya, berikan contoh atas terjadinya perubahan ekonomi dunia dan juga aspek apa saja yang dilakukan pada perubahan ekonomi secara singkat saja, Mas, untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya cukup bagus ya. Baik, berkaitan dengan perubahan ekonomi dunia. Aspek-aspek saja apa saja yang kemudian mengalami perubahan. Adanya pasar bebas yang diawali dengan globalisasi ya. Kita ingat beberapa tahun yang lalu silam, globalisasi itu kan artinya membuka semua pintu hubungan atau relasi antar setiap negara, termasuk di dalamnya di bidang ekonomi. Maka kemudian ada istilah pasar bebas. Artinya pasar bebas artinya membebaskan transaksi-transaksi yang terjadi yang itu skopnya internasional. Artinya negara A bisa langsung menjalin hubungan dengan negara G atau negara B yang ada jauh di sana. Begitupun sebaliknya, sehingga kemudian ruang-ruang yang dulunya tertutup antar negara itu terbuka. Inilah kemudian awal dari bagaimana kemudian perubahan ekonomi cepat, gitu kan. Artinya perdagangan bebas ini menjadi awal mula munculnya perubahan ekonomi secara cepat, apalagi ditambah dengan bagaimana arus teknologi yang kemudian sangat cepat masuk
dan mentransfer dari negara-negara maju ke negara berkembang ataupun negara-negara yang masih kurang maju ya. Beberapa contoh ini ya, contoh beberapa sektor, contoh sektor ekonomi yang mengalami perubahan, misalnya di sektor produksi ya. Misalnya melihat dari faktor upah buruh dalam suatu negara yang sudah dianggap cukup rendah atau murah. Ini kemudian menjadi faktor penting bagaimana kemudian mengalami perubahan, artinya perubahan upah buruh baik menurun ataupun semakin meningkat. Ini menjadi salah satu contoh perubahan dalam sektor ekonomi yang kaitannya dengan sektor produksi. Misalnya juga ada dalam pembiayaan. Misalnya perusahaan yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam bentuk globalisasi pembiayaan adalah PT Telkom, di mana PT Telkom ini ingin memperluas satuan sambungan telepon di berbagai negara sehingga membutuhkan investasi dari negara lain. Akibat dari adanya pasar terbuka tadi, maka kemudian investasi dari negara lain itu menjadi terbuka. Contohnya di sini PT Telkom ingin memperluas satuan sambungan, maka kemudian ketika kekurangan dana, dia mungkin akan meminta investor dari luar untuk menginvestasikan dananya kepada PT Telkom, kaitannya dengan memperluas saluran sambungan telepon tersebut. Artinya perusahaan yang ada di negara A untuk meningkatkan atau melakukan ekspansi perusahaan tersebut, ketika kekurangan dana karena adanya pasar terbuka ataupun percepatan ekonomi tadi, maka dia dengan mudah mendapatkan investasi dari negara lain. Misalnya juga dari sektor tenaga kerja. Para tenaga kerja ini bekerja di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Ya contohnya di negara kita misalnya banyak pekerja-pekerja kita yang menjadi TKI, menjadi TKW sampai ke negara-negara yang mungkin nilai mata uangnya cukup tinggi, seperti ke Malaysia, seperti ke Hong Kong, seperti ke Saudi Arabia. Kenapa kemudian mereka memilih bekerja di sana ya? Karena penghasilan yang didapat mereka sangat-sangat jauh dengan pendapatan kita, walaupun pekerjaannya tidak mapan ya, walaupun pekerjaan kasar lah istilahnya. Tapi karena adanya pasar terbuka ini, ada imbas dari percepatan ekonomi, maka hubungan internasional ini menjadi ditandai salah satunya dengan pertukaran tenaga kerja, gitu kan. Kemudian jaringan informasi, misalnya juga adanya kemajuan teknologi itu menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Ini sudah pasti. Artinya sesuatu yang terjadi di Amerika sekarang, misalnya sekarang kaitannya dengan Pilpres Amerika ya, yang saat ini sedang berlangsung, kita dengan cepat bahkan detik sama detik ya kita bisa juga menjaring informasi atau mendapatkan informasi yang sama dengan apa yang sudah terjadi di Amerika sana. Yaitu kaitannya dengan kecepatan informasi. Perdagangan juga, artinya kalau dulu perdagangan itu sifatnya konvensional, kini sudah beralih ke teknologi. Artinya kita bisa memesan barang yang ada di Cina melalui handphone dengan kondisi fisik kita ada di sini. Itu artinya perdagangan yang dulu dirasa rumit, sulit, lama, sekarang dengan cepat ya. Karena dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu berkembang besar, ditambah dengan terbukanya pasar bebas. Nah, itu mungkin beberapa sektor ya, beberapa contoh sektor perubahan ekonomi yang terjadi di dunia. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Mbak Ria tadi ya. Monggo. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Saya rasa sangat jelas sekali ya, Mas ya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, sudah cukup ya Mas ya, 3 pertanyaan saya rasa sudah mewakili semua komponen yang ada di materi juga sudah ditanyakan dengan baik oleh teman-teman dan dijawab dengan sangat amat memuaskan dari Mas Ahmad sendiri. Untuk Mas Ahmad,
Boleh dong dikasih kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan dan disampaikan biar teman-teman istilahnya lebih mantap lagi menyerap materi yang Mas sampaikan tadi. Oke, ini Monggo, ya. Mas Ahmad. Oke, baik. Ini kan kaitannya dengan lingkungan internasional, lingkungan ekonomi internasional. Sebenarnya lingkungan itu kan kondisi, artinya lingkungan ekonomi itu kan ada kondisi ekonomi setiap negara. Nah, biasanya ya lingkungan ekonomi internasional itu meliputi beberapa hal, misalnya transaksi global, misalnya transaksi antar negara, antara negara A dengan negara B, transaksi apapun itu yang kaitannya dengan perdagangan, misalnya itu bagian dari salah satu dari lingkungan ekonomi internasional. Kemudian juga contohnya ekspor impor gitu kan, walaupun ekspor impor ini sudah ada sejak dulu, namun semakin hari kemajuan teknologi memberikan kemudahan, kecepatan dan keluasan atau fleksibilitas dalam hal transfer barang gitu kan. Kemudian ada juga organisasi ekonomi pemerintah dan non pemerintah, artinya dalam suatu negara pertukaran atau ekspor impor ataupun perdagangan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, ada juga peran swasta atau non pemerintah yang juga ikut serta dalam peralihan atau transaksi perdagangan internasional. Itulah kemudian yang menjadi ruang lingkup ya, ruang lingkup penting dalam lingkungan ekonomi internasional. Disitulah kemudian terjadinya pemasaran, strategi pemasaran internasional yang dilakukan satu perusahaan dengan perusahaan lain yang ada di negara lain misalnya, atau antar pemerintah yang A dengan pemerintah yang B. Itu. Mungkin seperti itu aja ya untuk kesimpulan lingkungan ekonomi internasional, karena tadi sudah panjang lebar juga dijelaskan. Semoga dapat dipahami lah dengan baik. Monggo Mbak moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Ahmad atas waktu luangnya. Dan semoga materi yang disampaikan oleh Mas Ahmad bisa diserap baik oleh teman-teman dan bermanfaat juga untuk teman-teman. Karena tidak ada yang ditanyakan dan saya rasa sudah cukup untuk mempersingkat waktu, boleh ya saya tutup? Boleh ya, saya tutup. Boleh. Terima kasih teman-teman untuk waktu luangnya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih, Rek. Selamat